Region Jakarta, dan minggu depan direncanakan akan ada Region Jakarta yang kedua. Ini adalah region yang terakhir yang kami selenggarakan. Tujuan dari kegiatan advokasi ini adalah untuk menguatkan kolaborasi antar komunitas belajar, antar satuan pendidikan dalam pemulihan pembelajaran melalui penguatan literasi dan numerasi, kemudian untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam pemahaman dasar mengenai literasi dan numerasi serta terapannya. Selain itu juga untuk pemenuhan standar pelayanan minimum di daerah, terutama dalam hal literasi dan numerasi di satuan pendidikan. Kemudian untuk pelaksanaan program mitra pembangunan dan kemitraan di daerah untuk mendukung penguatan literasi dan numerasi, dan strategi advokasi pemulihan pembelajaran melalui program penguatan literasi dan numerasi. Kemudian juga kami ingin mendampingi Bapak Ibu untuk menyusun rencana tindak lanjut yang berisi tentang rencana dukungan kebijakan dan kemitraan daerah. Jadi nanti di hari ketiga Bapak Ibu akan kami minta untuk menyusun RTL ya. Itu juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Asi. Kemudian juga mendampingi Bapak Ibu untuk implementasi strategi advokasi pemulihan pembelajarannya akan seperti apa. Dan yang terakhir adalah mendorong pemerintah daerah dalam melalui komunitas belajar antar satuan pendidikan untuk melaksanakan minimal salah satu aksi nyata dari RTL yang sudah Bapak Ibu susun. Ya, tujuannya adalah untuk mendukung penguatan literasi dan numerasi sebagai wujud peningkatan SPM pendidikan guna memulihkan pembelajaran. Kami sampaikan waktu dari kegiatan ini. Strategi pembelajaran nanti Bapak Ibu akan dilanjutkan oleh narasumber kita, sudah ada Pak Uje dari GTK Kemendikbud, dan untuk materi kerangka pemulihan pembelajaran dari saya cukupkan. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada hal yang kurang berkenan. Dan selanjutnya adalah pemasukan jam wajib belajar. Jam apa itu? Jam belajar ya, maksudnya kegiatan kompel itu kita masukkan ke dalam jam kerja, bukan jam belajar, maaf, jam kerja ya. Kabupaten Kuala Selatan. Dan ada saya dengan Pak Said dari SMP Negeri 8 Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan di samping kiri saya Burhan dari SMP Negeri 1 Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kalau pernah dengar Blok Mandiodo, Blok M di tempat saya. ya, kenapa dikatakan kita? Karena kita kajian dari Sulu dan Sulawesi Tenggara. Sepakati bagi kelompok kontra. Oke, mungkin ada iya-iyanya kami. Oke, kita mulai. Atau Bapak saja yang oke. Upra. Wah. Oke. Upra. Ya, upranya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok Ultra. Kami sepakat mengangkat komunitas belajar yang terbentuk pada kabupaten kami. Jadi di sini kami namakan Kombel NKKS SMP Kabupaten Konawe Selatan. Satuan pendidikannya SMP. Merujuk dari isian yang kita tuntaskan bersama, untuk poin nomor 1, komunitas belajar yang Anda kelola berapa, di jenjang pendidikan apa. Jadi di kabupaten saya atau di kabupaten kami itu ada 84 satuan pendidikan. Kemudian jenjangnya jenjang SMP. Kapan, yang poin kedua ya, kapan komunitas belajar antar sekolah yang Anda kelola terbentuk? Jadi kalau merujuk dari terbentuknya NKKS
wadah MKKS di kabupaten kami itu sudah sejak lama. Namun terkait dengan keberadaan Kombel ini nanti di bulan Juli 2023. Ya. Kemudian nama komunitas belajar antar sekolah, ya seperti rekan kita semua tadi, kelompok pertama yang sudah presentasi itu adalah MKKS SMP Kabupaten Konawe Selatan. Jumlah anggota 84 sekolah. Kemudian frekuensi kegiatan kami laksanakan sekali dalam 1 bulan atau setiap bulan, ya, sama dengan yang tadi. Namun yang membedakan di poin 7 di tiap kegiatan berapa lama durasi pertemuan. Jadi kami menggunakan durasi 6 jam. Pertama 3 jam pertama mulai pukul 9 sampai pukul 12. Kemudian setelah itu rehat, makan siang dan isoma. Kemudian pukul 13 dilanjutkan sampai pukul 16.00. Ya. Kemudian poin 8 topik yang pernah dibahas, ya tentunya yang pertama terkait dengan penguatan implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua juga kami membahas di dalamnya analisis rapor pendidikan dari masing-masing satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga juga kita membahas terkait dengan perencanaan berbasis data. Kemudian yang keempat terkait dengan asesmen nasional, karena ini isu yang setiap tahun mesti kita harus laksanakan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan pengelolaan kinerja guru melalui PMM. Kemudian yang poin ke-9, berapa persentase anggota yang rutin hadir di tiap pertemuan. Saya kira kami cenderung sama dengan kelompok pertama tadi, bahwa setiap pertemuan sudah pasti tidak akan maksimal 100%, karena ada saja anggota kita yang berhalangan untuk hadir. Makanya kami presentasikan antara 90 sampai 95%. Berikut, menurut Anda sejak kapan komunitas belajar ini menerapkan siklus komunitas belajar? Kalau kami hitung-hitung, sepertinya mulai efektif ini di bulan Januari 2024. Kenapa? Karena kami membentuk komunitas belajar melalui forum MKKS itu karena salah satunya ada sesuatu yang kita sangat butuhkan, ya, karena setiap pertemuan pasti kami berikan kepada teman-teman yang hadir itu ada sertifikatnya yang ditandatangani oleh ketua komunitas, kemudian ketua MKKS diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Berikut, nah ini juga terkait dengan pemenuhan salah satu program yang kita canangkan atau kita programkan melalui rencana RHK kita. Ya. Kemudian yang berikut, kapan kegiatan terakhir dilaksanakan? Ya, saya masih ingat persis. Untuk Kabupaten Konawe Selatan itu kami laksanakan pada tanggal 29 Juli 2024. Ini berkaitan dengan poin ke-12, apa yang dibahas dalam pertemuan terakhir tersebut. Yang kami bahas terkait dengan kebijakan asesmen nasional dan studi tahun 2024. Ya. Kemudian apa hasil dari pertemuan tersebut? Ya, tentunya harapan
feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.